salah besar kalau sampai keluarga lo menganggap bahwa semua ini adalah masalah yang besar. Iya, lo bener sih bro. Thank you banget ya. Tapi gue tuh cuma bingung kenapa setiap kali gue sama Naura mau menikah selalu aja datang masalah. Itu namanya cobaan cinta, men. Gue pun juga ngalamin hal yang sama. Saat ini gue mau menikah sama Alea. Ibu, syukur kamu udah pulang. Ibu cari-cari kamu. Tapi terus Alia telepon. Dia bilang kalau kamu udah di rumah. Kamu gak apa-apa kan, Nak? Enggak apa-apa, maaf ya udah bikin ibu khawatir. Arka, sebaiknya kamu pulang. Biarin Naura istirahat. Ibu tahu kamu pasti curiga kenapa Naura pergi dengan Coki. Tapi kamu gak perlu curiga. Naura gak mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Naura tahu mana yang baik, mana yang tidak. Jadi kamu sebaiknya pergi. Sekarang. Kamu lebih baik pulang aja ya, Arka. Aku bukan khawatir masalah Coki. Tapi aku ngeliat muka kamu tuh sedih Naura. Aku cuma pengen tahu kenapa. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin. Aku baik-baik aja. Ya udah kalau gitu aku percaya sama kamu. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ray, thank you bro ya. Karena lo udah bawa Naura pulang. Sama-sama, men. Kalau boleh tahu, emangnya lo punya masalah apa sama Coki? Gue kesel banget sama Coki. Karena dia ternyata suka sama Naura. Dia ngejar-ngejar Naura padahal dia tahu kalau Naura itu calon istri gue. Dan sekarang ini adalah masalah yang sangat besar di keluarga gue. Men, semua cowok di dunia ini tuh berhak buat jatuh cinta sama Naura. Itu hak mereka semua. Tapi sekarang permasalahannya adalah hati Naura. Itu cuma buat lo. Jadi, salah besar kalau sampai keluarga lo menganggap bahwa semua ini adalah masalah yang besar. Iya, lo bener sih bro. Thank you banget ya. Tapi gue tuh cuma bingung kenapa setiap kali gue sama Naura mau menikah selalu aja datang masalah. Itu namanya cobaan cinta, men. Gue pun juga ngalamin hal yang sama. Saat ini gue mau menikah sama Alea. Tapi bokap gue dan Om Agung gak pengen pernikahan itu terjadi. Pokoknya gue doain. Semoga pernikahan lo bisa berjalan dengan lancar. Pernikahan kita bisa berjalan dengan lancar, bro. Amin. Amin, bang. Men, gue saranin mending lo istirahat deh. Lo pulang aja. Untuk Naura, biar dia di sini dulu malam ini. Ya, tolong gue titip Naura sama lo ya. Dan bilang juga ke Alea. Kalau gue titip Naura juga sama dia. Nanti gue sampein ya. Tuh duluan lo. Hati-hati, men. Ya. Coki, mana Naura? Tadi kamu bersama Naura kan? Yang pastinya sekarang nggak sama aku, Pak. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Naura, kamu sendiri akan menyesal. Saya nggak mungkin nyakitin orang yang saya cintain, Pak. Saya tadi sama Naura hanya jalan-jalan, minum kopi, dan kelihatannya Naura juga suka. Bapak doain saya, mudah-mudahan saya cepat menikah sama dia. Kan sama aja, Naura akan jadi menantu Bapak. Saya kan anaknya Papa juga. Coki? Loh, kok ibu masuk kamar saya ngapain?
Saya cuma mau bilang, saya mendukung semua rencana kamu untuk mendekati Naura. Jadi sekarang ibu mau berperan menjadi ibu tiri yang baik. Coki, saya bisa membantu kamu untuk dekat dengan Naura. Tapi kamu harus membantu saya juga. Kamu harus bisa membuktikan bahwa Naura itu mandul. Gak bisa punya anak. Dan setelah itu, kamu bebas bisa membawa Naura kemanapun yang kamu mau. Jadi gini loh ibu tiriku yang baik. Saya ini nggak pernah menjadi anak buah seseorang. Saya bergerak atas kemauan saya sendiri, bukan perintah orang lain. Dan kalau saya nggak perlu tes-tesan kayak begitulah. Mau dia mandul, mau enggak, terserah. Yang penting buat saya, Naura jadi istri saya. Jadi, ya begitulah ibu tiriku yang baik. Jadi nggak usah khawatir. Oke. Tapi tujuan kita sama kan? Untuk menyingkirkan Naura dari kehidupan Arka. Berarti kita bisa menjadi partner. Untuk menjauhkan Naura dari kehidupan Arka selama-lamanya. Saya sih baru dengar ya, anak sama ibu tiri itu jadi partner. Boleh juga. Senang bekerja sama dengan kamu, Coki. Ya. Assalamualaikum. Bu Ira. Waalaikumsalam, Arka. Bu Ira, tadi Poppy datang ke rumah saya. Dia ingin bertemu sama Naura, tapi karena Naura nggak ada di rumah, dia langsung minta untuk diantar ke sini. Apa bisa bertemu sama Naura, Bu? Iya, silakan. Naura ada di kamarnya. Tapi Arka, kamu tunggu di ruang tamu ya. Nggak baik anak laki-laki berkunjung ke kamar perempuan. Pasti, Bu. Silakan. Mbak Poppy. Mbak Poppy. Mbak Naura. Mbak Naura kenapa? Kok ngeliatin Poppy kayak ngeliat hantu gitu sih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh, Mbak Naura. Poppy sedih banget lihat keadaannya Mbak Naura seperti ini. Sebenarnya ada apa sih? Nih, duduk dulu. Mbak Naura duduk dulu ya. Yang tenang. Nih, minum dulu ya. Minum sedikit aja. Gimana Mbak Naura? Udah agak tenangan kan sekarang? Mbak Naura cerita dong sama Poppy. Tadi malam itu aku lihat Mbak Poppy berdiri di situ di jendela kamar aku. Dan Mbak Poppy bilang kalau Mbak Poppy itu bukan Poppy tapi Mbak Kinta. Aku itu sebenarnya bukan Poppy. Tapi sebenarnya aku adalah Kinta. Apa? Enggak. Itu enggak mungkin, Mbak Naura. Enggak mungkin Poppy malam-malam datang ke sini. Apalagi maksudnya Poppy ngigau gitu datang ke sini. Enggak mungkin, Mbak Naura. Poppy nggak tahu sama sekali alamat rumah ini. Poppy baru tahu tadi pas dianterin sama Mas Arka. Kok bisa gitu ya? Berarti memang benar dong, Mbak. Aku ini berhalusinasi lagi. Mbak tolong jangan bilang siapa-siapa ya soal semua ini. Aku takut. Aku nggak mau dimasukin rumah sakit jiwa lagi. Aku nggak mau. Aku tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya.
Aku takut. Emangnya siapa yang bilang kalau misalnya aku cerita soal ini ke orang-orang, Mbak Naura bakal dimasukin rumah sakit jiwa? Mas Coki. Oh, jadi Coki lagi berjuang untuk dapetin kamu. Oke, aku akan bantu Coki supaya aku bisa mendapatkan Arka. Aku janji Mbak Naura, aku nggak bakalan cerita soal ini ke siapa-siapa. Apalagi kalau misalnya nanti Mas Arka tahu soal ini. Nanti dia ngira Mbak Naura beneran gila, terus dia tahu-tahu nggak jadi nikah sama Mbak Naura. Apalagi kalau Tante Vina yang denger, masalahnya bakalan lebih parah pasti, ya kan? Makasih ya Mbak. Sama-sama Mbak Naura. Iya udah, Mbak Naura sekarang harus tenang dulu. Soalnya sebentar lagi kan Mbak Naura mau check up ke dokter. Iya Mbak, benar. Aku akan berusaha tenang. Coki? Mau kemana kamu? Saya mau ke kantor lah, Bu. Masa saya mau ke pasar, ya nggak mungkin lah. Iya, saya tahu. Tapi kamu nggak penasaran akan hasil pemeriksaannya Naura? Kamu nggak pengen tahu dia bisa hamil atau tidak? Saya kan udah bilang sama Ibu, kalau saya itu nggak peduli. Yang penting akhirnya saya akan menikah sama Naura, itu aja. Oke. Kalau kamu nggak peduli nggak apa-apa. Tapi saya yakin Naura pasti tidak akan bisa punya anak. Gimana, Sister? Normal dong. Mudah-mudahan saja hasil tesnya Naura